Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama abang saya, Abang Haji Ketum, Ketua Umum kami di Kadin Indonesia, Bapak Insinyur Haji Edi Ganivo, MM. Mohon izin Abang Haji Ketum, data center kita lagi terus membenahi semua aplikasi yang ada. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kami dari lembaga start dan inkubator Kadin Indonesia mengucapkan sekali lagi rasa terima kasih dan satu kehormatan untuk sharing di sesi webinar kita yang setiap pekan kita akan adakan dengan menambahkan dan trial and improvement, mencoba dan memperbaiki dengan semua teknologi sosial media, web conferencing yang ada. Jadi kemungkinan pekan depan ada juga kita coba metaverse kita, insya Allah. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua yang memberikan kita kesehatan agar kita semua bisa hadir di sini. Juga selawat dan salam kita ucapkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya David Darmawan, kami di sini pada hari ini akan sharing bersama Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Insinyur Haji Edi Ganivo, dan juga bersama Bapak Raden Teddy Alibin, yang dimana beliau selaku Ketua Umum UMKM Naik Kelas. Pada hari ini, selain opening speech, pembukaan dari Ketua Umum kami, inti dari pembahasan dan dari webinar hari ini adalah mengenai transformasi digital, yang dimana digitalisasi UMKM, yang dimana ada expo juga secara offline sebenarnya, tapi nanti kami akan minta tolong kepada rekan kami yang ada di Bali untuk hadir di depan tokonya, warungnya, kegiatan UMKM-nya yang luar biasa, yang ibaratnya ini baru satu toko aja yang diperlihatkan, tapi sebenarnya beliau itu ada toko-toko yang berpartisipasi di dalam jaringan beliau, yaitu jaringan APD, Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia. Temanya memang di Expo dan Summit pada hari ini adalah digitalisasi dari UMKM itu sendiri, yang dimana untuk menyongsong ibu kota baru negara, adanya satu akselerasi pemulihan ekonomi. Nah, disinilah Ketua Umum Kadin kami yang sangat ampuh dengan artikelnya. Jadi kalau kita Google Ibu Kota Baru Negara, pasti itu ada artikel dari Ketua Umum kami, dari Kadin Indonesia, mengenai bagaimana ibu kota itu bisa menjadikan alat, bukan hanya sebagai alat untuk mendongkrak ekonomi, tapi sebagai mesin pemrakarsa yang secara eksponensial akan membawa ekonomi tidak hanya UMKM, tapi ekonomi nasional kita to the next level. Jadi kalau Ayi bisa sedikit buka pakai pantun, ke kali Ciliwung ngejala ikan patin dibawa naik motor ngebut, jangan lupa direm. Kalau kita bicarain Kadin yang mana yang mikirin UMKM? Tentu itu adalah Kadin dari kita. Alhamdulillah, setelah itu kita akan bahas lagi di forum yang dimana ada rekan kita, Pak Setio, dari HDMI. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Desa Mandiri, bersama rekan beliau juga, kami akan perkenalkan.
Pembicara berikutnya di forum kedua adalah mengenai UMKM 2.0, kolaborasi multi pihak. Ya, ini saya ada berita duka karena nenek dari istrinya Pak Reido, praktisi UMKM digital, owner dari CV Putra Muba Mandiri, beliau wafat hari ini, jadi beliau tidak bisa hadir di acara webinar ini. Tapi nanti setelah itu ada Pak Sonika Utama, Ketua Umum DPD APD Bali, Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia dari Bali, yang sangat tangguh pembawaannya. Beliau akan sharing bersama kita. Last but not least, save the best for last. Kalau saya bisa sampaikan, nanti di akhir webinar kita akan melihat dan langsung sharing bersama Pak Henry Setiawan, founder dari Ina Market. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudara sesama pemerhati UMKM sekalian, webinar kali ini tetap kita akan tayangkan nantinya rekamannya di channel YouTube Kadin Start It Up. Nah, jadi semua akan kita register, berikut juga materi-materinya. Sekali lagi saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para rekan-rekan, saudara-saudara, bapak dan ibu yang hadir di sini, yang sudah menyempatkan waktunya. Terlebih lagi mohon izin kami berikan waktu dan tempatnya kepada Ketua Umum kami, Bapak Insinyur Haji Edi Ganivo, untuk memberikan opening speech. Silakan, Abang Haji Betul. Operator speaker beliau di unmute tolong. Kedengaran, Pak? Tes. Ya, Abang Haji Baik, Betul. terima kasih Pak Profesor David Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat ilahi Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu diberi hidayah, diberi kenikmatan dan nikmat sehat tentunya, sehingga kita terus bisa beraktivitas. Dan yang terhormat Bapak Profesor David Darmawan, Bapak Teddy Aliuddin, serta cukup banyak di sini narasumber ya. Saya rasa semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, semua narasumber serta teman-teman yang hadir di sini, baik dari Kadin maupun dari Betawi Rembuk ataupun dari anggota-anggota lain. Bangga sekali rasanya kita dapat bertemu kembali pada hari ini dalam rangka webinar Zoom, atau bukan Zoom ini namanya, karena biasa Google Meet, Google Meet, ya, Google Meet. Jadi ada Zoom, ada Google Meet, ada macam-macam. Ada juga buatan anggota sendiri juga ada, cuman belum itu aja, belum di blow up sama Pak Teddy Aliuddin. Oke. Hari ini kita akan membahas masalah akselerasi pemulihan ekonomi nasional dari kota hingga ke desa. Jadi memang melalui digitalisasi, kebetulan Pak David ini adalah pakarnya, jadi beliau memang dikasih tugas sama Kadin untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi semuanya terkait digitalisasi untuk pemulihan ekonomi khususnya melalui UMKM. Jadi kami bangga sekali kepada beliau. Sekarang beliau ini sedang sangat dikenal orang, viral di mana-mana dibicarakan orang. Salut juga saya di beliau. mengelak tapi sambil menusuk, itu jurusnya.
Jadi banyak juga saya belajar dari beliau ini. Mudah-mudahan kita semua dapat belajar dari beliau dan juga dari para narasumber. Tentu saja di saat sekarang digitalisasi ini sangat diperlukan sekali, terutama dalam rangka perdagangan ataupun perindustrian dan khususnya perekonomian yang tentunya akan meningkatkan nanti perekonomian Indonesia ini secara keseluruhan. Dan bicara-bicara mengenai ibu kota negara, memang benar kalau itu nanti terjadi dan tentu akan banyak sekali anggaran yang akan turun, dan disinilah peluang-peluang harus kita manfaatkan. Jangan sampai kita ketinggalan, terutama UMKM, dan ini akan difasilitasi juga oleh Pak David melalui program-program digitalisasi yang sedang beliau rancang, yang kalau nggak salah sebentar lagi akan di-launching oleh beliau. Jadi digitalisasi di zaman 4.0 sangatlah perlu. Kalau dulu saya tadi bicarakan juga di webinar sebelumnya, kalau dulu kita jual eceran itu satu-satu datang ke rumah-rumah, menawarkan produk, menjual produk. Kalau nggak salah dulu itu bahkan ada jual sabun aja pakai jas datang ke rumah. Nah sekarang ini kita kembali lagi seperti dulu, tapi melalui digitalisasi. Jadi kita masuk ke ruang-ruang perorangan, baik itu melalui sosmed, umpamanya lewat WA, lewat IG, lewat Facebook, dan sebagainya, dan juga melalui e-commerce. Jadi kita kembali lagi menjual satu persatu, tetapi melalui media online dan secara masif. Kalau dulu kita datangnya kita datang ke satu tempat. Kalau sekarang kita datang ke banyak tempat, ke personal-personal. Dan kita menjualnya ngecer, tapi dalam jumlah yang sangat banyak pembelinya. Beda dengan sebelum ini, sebelum 4.0, kita menjual itu banyak barang ke satu orang atau ke satu perusahaan. Sekarang kita menjual barang ini, masing-masing satu barang ataupun beberapa barang itu ke masing-masing person. Tapi jumlah personnya banyak. Nah ini yang perlu difasilitasi melalui digitalisasi yang sedang mewabah saat ini, karena ini merupakan kebutuhan sekarang. Jadi bukan lagi keinginan. Tadi juga pernah ada yang bertanya bagaimana cara berjualan yang baik katanya. Jadi kita menjual yang baik itu sebenarnya bagaimana kita menciptakan produk ataupun membuat kemasan ataupun membuat marketing produk itu sehingga produk itu menjadi kebutuhan mereka, bukan menjadi keinginan lagi. Kalau selama ini keinginan mereka cuma CLBK katanya. Cuma lihat beli kagak. Nah, jadi kita buat ini supaya mereka merupakan kebutuhan. Jadi kita buat produk tidak hanya kemasan saja, tapi harus ada kita sajikan manfaat daripada produk itu. Sehingga itu akan menyentuh mereka bahwa mereka membutuhkan barang tersebut. Mungkin itu Pak David, kita akan dengarkan saja karena cukup banyak pembicara di sini dan saya salut kepada beliau. Moga-moga apa yang dibuat ini akan bermanfaat bagi kita semua dan bagi bangsa dan negara. Demikian pembukaan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Haji Ketum. Terlepas daripada kita viral dan bagaimana cara kita viral, kita terus menjunjung tinggi UMKM, Abang Haji Ketum. Yang penting kita jangan bingung, di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua para pencinta dan pegiat UMKM, jangan pada bingung karena SK kita udah turun dari langit. Alhamdulillah. Terlepas dari digitalisasi yang ada, tentu nanti ada Bu Sri juga lagi dalam perjalanan, Ibu Dr. Sri, beliau salah satu moderator. Mungkin di beberapa saat lagi beliau akan bergabung dengan kita. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai akselerasi pemulihan ekonomi, yang dimana memang ada program pemulihan ekonomi nasional, apalagi setelah Undang-Undang IKN, Undang-Undang Ibu Kota Negara nomor 3, Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 itu sudah ditandatangani, kita harus go beyond the problem itself. Jadi memang kita harus melaju meluncur dari terlepas adanya pro dan kontra dari ibu kota itu sendiri. Nah, peluang-peluang yang ada mendongkrak khususnya kita UMKM. Jadi bagaimana adanya satu transformasi digital
dan infrastruktur, dan juga kemitraannya dengan pemerintah, swasta, daerah dalam transformasi digital yang menyeluruh di seluruh Indonesia. Dan kami di lembaga startup dan digital, kita tidak berbicara hanya teori saja, tapi di sini alhamdulillah dengan jaringan kami bersama ketua umum kami bisa dan able menghadirkan pelaku-pelaku real, praktisi-praktisi yang langsung dari pasar. Apalagi kalau kita berbicara transformasi digital, dari gimana kita nggak punya koneksi internet sampai kita punya koneksi internet, pada saat itu juga udah disetel internetnya, bagaimana nanti kita mulai memasarkan produk kita, kemitraan kita. Nah, di sini insya Allah sudah hadir Pak Setio. Pak Setio, Bang Setio udah hadir? Pak David, mohon maaf, Pak Setio dalam perjalanan ke Surabaya, jadi diwakili oleh saya dan Pak Andri. Oh, luar biasa. Ini ada Bu Heni. Silakan Ibu Heni. Silakan. Yang penting kita punya webinar hari ini direkam, Bu, di channel YouTube kami. Dan insya Allah seperti yang Abang Haji Ketum kami sampaikan, insya Allah bermanfaat. Jadi kita terus bergerak dan insya Allah Pak Setio selamat dalam perjalanannya. Silakan Ibu Heni, kami berikan waktu dan kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada wabarakatuh. Pak Profesor David Darmawan sebagai host. Lalu juga terima kasih kepada Ibu Sri belum datang ya, kebetulan ya. Terima kasih kepada Bapak RMTD Aliuddin sebagai Ketua Umum UMKM Naik Kelas, lalu juga terima kasih kepada Bapak Haji Teddy Ganeko, Ketua Umum Kadin Indonesia. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan kami kesempatan. Sebelumnya kami sampaikan nih, mohon maaf karena Ketua Umum kami Pak Setio tidak bisa hadir di acara ini sebagai pembicara. Beliau sedang dalam perjalanan menuju Surabaya, kaitannya juga dengan infrastruktur yang HDMI bangun di Surabaya, infrastruktur internet utamanya ya. Dan kami, saya selaku salah satu pengurus juga di HDMI mencoba mewakili beliau dan saya coba sampaikan materinya. Untuk Bapak admin, mohon dibantu untuk share screen-nya. Bang, aku penyanyi. Halo. Bapak admin bisa tolong dibantu untuk share screen-nya barangkali? Sedang diusahakan, Bu. Oke. Baik, kalau gitu saya sampaikan untuk menghemat waktu ya. Baik, saya sampaikan saja. Oke. Ya. HDMI materi kali ini yang saya bawakan adalah untuk infrastruktur dan transformasi digital, menyangkut kemitraan bagi pemerintah, swasta, daerah dalam transformasi digital di seluruh Indonesia. Ini maaf judulnya agak saya balik, kalau sebelumnya adalah transformasi dan infrastruktur digital, ini saya balik infrastrukturnya dulu ya, baru transformasi digital. Materinya? Transformasi digital. Materinya? Oh, kok belum di-upload? Lagi diusahain. Oh. Oke, baik. Sambil saya lanjutkan ya untuk menghemat waktu. Ya, silakan Bu. Ya, dapat kami sampaikan di sini, Himpunan Desa Mandiri Indonesia ini salah satu asosiasi perkumpulan dari desa-desa yang utamanya dipelopori oleh pelopornya adalah tokoh-tokoh masyarakat pedesaan, termasuk kepala desa, ex-kepala desa, pengusaha desa, dan juga para pemuda desa yang memiliki keinginan kuat untuk mengangkat harkat dan martabat desa. Dimana kita ketahui bersama bahwa desa sebagai ujung pemerintahan negeri ini masih mengalami perlambatan dalam pembangunannya. HDMI sendiri didirikan baru di tahun lalu ya, dan merupakan perkumpulan non-profit
itu non pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengasosiasi desa-desa di seluruh wilayah NKRI. Salah satu program HDMI, maaf bukan salah satu, tapi kami punya 4 poin program penekanan yang disampaikan oleh HDMI. Pertama adalah mewujudkan konektivitas digital bagi desa-desa di Indonesia yang sekarang ini kami sudah dalam proses pengerjaannya. Lalu juga poin kedua adalah mewujudkan pendidikan yang berbasis konektivitas digital di pedesaan melalui Smart System Education. Itu pun juga sudah kami lakukan di daerah tertinggal. Lalu poin ketiga adalah mewujudkan ketahanan pangan bagi desa melalui integrasi sistem teknologi di dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pengolahan sampah yang akan dikelola oleh desa secara mandiri. Nah, rencananya ke depan itu untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan kita coba nanti akan bangun IoT-nya, Bapak-Bapak. Lalu program HDMI yang keempat adalah mewujudkan ketahanan energi yang ramah lingkungan melalui aset desa yang akan dibuat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, misalnya dari katakanlah dari sungai gitu, angin gitu, Pak. Baik. Nah, selanjutnya untuk kemitraan sendiri, HDMI telah bekerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah. Untuk pihak swastanya sendiri telah bekerja sama dengan salah satunya adalah PT Kanal Data Teknologi, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Mitra Jasikom Indonesia, PT Elisoft Teknologi, PT Amanah Antar Arta. Nah, yang kami sebutkan tadi adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dan teknologi informasi. Selain itu juga kami bekerja sama dengan PT Tri Papua Mandiri, lalu PT Media Istana Rakyat, dan CV Maradori. Selanjutnya untuk kemitraan dengan desa, kami juga lakukan kemitraan dengan Aspelindo, yaitu Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Indonesia. Yang kedua adalah BUMDes Berseri di Sindanghayu di Kabupaten Pandeglang, dan ketiga adalah BUMDes di Karangasem dan Jemberana Bali, serta BUMDes Kecamatan Arale dan Mambi. Lalu untuk cakupan wilayah infrastruktur internet yang sudah kami kerjakan, itu mencakup di daerah Jabodetabek dan Banten, lalu juga untuk Jawa dan Jawa bagian timur yang sekarang ini sedang dalam proses pengerjaan juga di Jawa bagian timur. Lalu wilayah yang sudah tercover juga adalah Bali dan Nusa Tenggara. Keempat adalah Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Lalu selanjutnya untuk Sumatera dan Kalimantan dalam proses juga untuk pendekatannya. Selain yang kami sebutkan tadi, kami juga sudah bekerja sama dengan Kominfo untuk di Serang, Banten. Dan kaitannya dengan untuk infrastruktur internet ini, kami bekerja sama dengan Iconet, salah satu perusahaan atau anak perusahaan dari PLN, yang dimana kita ketahui bahwa secara infrastruktur PLN itu memiliki infrastruktur terbanyak ya, terluas itu, sehingga kedepannya kami berharap bahwa tidak ada desa yang tidak berinternet ke depannya gitu, karena nanti jaringan yang kami bangun adalah jaringan melalui fiber optik yang disambungkan dari tiang-tiang PLN itu. Kami juga bekerja sama dengan Kemenkop dan UMKM untuk pengembangan dan pendampingan UMKM. Perlu ada penambahan materi, Ibu, atau sudah cukup? Ada penambahan materi, nanti disambungkan dengan Pak Andri Heri. Nah, kami hanya menjelaskan dalam sisi infrastruktur yang sudah kami jalankan.
Nanti Pak Andri Heri menyampaikan lanjutannya dalam bentuk ini Pak, untuk aplikasi, karena kami bekerja sama dengan BUMDes untuk aplikasinya disupport oleh PT Arta. Sorry. Nanti setelah ini disambungkan oleh Pak Andri Heri. Aman Arta. Begitu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya disambung oleh Pak Andri Heri. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri dulu. Baik, ini mungkin kalau memang admin atau ini tidak ini saya screen share materi dari saya nggak apa-apa. Operator, monitor. Bisa nggak? Kalau nggak dari saya juga nggak Pak apa-apa Andri. ini. Saya juga sudah siapkan. Oke. Baik, saya melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Selamat siang, Pak Haji Insinyur Haji Edi Ganevo, MM, Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak RMTD Aliuddin, SSI, Ketua Umum UMKM naik kelas, Ibu Moderator, Ibu Sri, dan datang, Pak Profesor David, selamat siang Pak. Siap. Halo ya Pak. Alhamdulillah, Abangku. Dalam kesempatan ini, siang ini di webinar di Google Meet, saya akan melanjutkan pembahasan yang dari Ibu Heni sampaikan tadi. Materinya sudah terlihat? Sudah, kalau saya langsung dipin aja tadi itu, Bang. Sudah kelihatan? Ya. Sudah muncul di layar? Oh gitu, oke. Dari saya, dari layar saya ya, bukan dari moderator ya. Ya, perkenalkan saya dengan Andri Hariwinarko, mewakili Ketua Umum Pak Setio. Di sini ada Bu Heni. Dalam hal ini saya lanjut saja, ada permasalahan dari infrastruktur dan jaringan dan digitalisasi. Di mana di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, pembangunan infrastruktur digital menjadi sebuah keniscayaan. Yang mendasari adalah digitalisasi menjadi ujung tombak para pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM, dan industri kreatif terdampak COVID-19 yang dipaksa untuk adaptif dengan promosi dan penjualan berbasis digital. Untuk mempercepat pemulihan dan peningkatan kinerja bisnisnya, kondisi UMKM yang saat ini mengalami slowdown dan bahkan shutdown karena berkurangnya interaksi masyarakat yang berimbas pada menurunnya aktivitas ekonomi. Teknologi digital merupakan solusi terbaik bagi UMKM untuk bisa segera keluar dari krisis yang pada muaranya akan memacu percepatan pemulihan ekonomi nasional, sebagaimana upaya penyelamatan dan membangkitkan UMKM. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan risiko dihadapi akibat COVID-19, terdapat peluang emas yang dapat digali untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur digital. Nah, dari sini kita manfaat dari digitalisasi tersebut adalah mendorong ekonomi digital, mendorong investasi, memulihkan ekonomi nasional, memeratakan pendidikan, mendorong daya saing, implementasi teknologi baru, dan membuka lapangan baru. Dalam hal ini, HDMI dan Amanah Antar Arta bekerjasama untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Di Amanah Antar Arta telah bekerjasama dengan Al-Rajhi Bank untuk transfer remitensi ke Arab Saudi dan sudah memiliki izin BI-nya dan SWIFT internasional, bekerjasama dengan Arta Jasa. Di dalamnya ada sekitar 98 bank yang sudah terkoneksi ke Al-Rajhi Bank. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Prof. David, saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Andri. Mohon izin, nanti kami akan upload bahannya dan
datanya, dan kedepannya kita akan bisa bahas lagi di fokus group discussion kita mengenai digitalisasi khususnya lewat inkubasi desa yang sangat terintegrasi di Himpunan Indonesia dan alhamdulillah. Ini tadi kita coba yang baru, simak aplikasi yang barunya tadi. Harapkan adanya satu bersama implementasi program kerja ke depannya. Ini Pak Andri, saya bagaimana desa praktek bersedia. Terima kasih atas kehadiran Ibu Heni dan Pak Andri yang mewakili rekan-rekan di Desa Mandiri Indonesia, dan kami sangat mengharapkan ke depannya kita akan mengaplikasikan kita langsung beri contoh langsung terapannya itu seperti apa dan bagaimana, dan kita akan recheck cuman mohon izin tadi sedikit nah sekarang insya Allah beliau sudah hadir. Ya Bang David, ini saya kesulitan ngerubah nama jadi Oke, saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang David, Darmawan, Prof, segenap narasumber ya, dari Bu Hen dan Pak Andri dan semuanya, teman-teman yang hadir di ruang Google Meet ini. Ya, sangat jarang saya gunakan Google Meet, jadi agak kagok dikit nih Bang David, ngerubah nama aja nggak ngerti ini, jadi nama saya Oke. Kita cari semua yang bagus dan gratisan, Abang Haji Ketua. Ya, oke. Jadi kalau bicara UMKM, sangat menarik sekali. Saya Raden Teddy, Ketua Umum Komunitas UMKM Neklas, sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi. Kalau sedikit tentang Komunitas UMKM Neklas, ini baru 1 tahun 4 bulan berdiri. Alhamdulillah, COVID-19 ini menjadi berkah ya, banyak yang terkena dampak negatif, tapi berkah juga banyak. Salah satunya komunitas ini sudah terbentuk di 34 provinsi karena jaringan yang cukup cepat sekali, dan bahkan 4 perwakilan luar negeri, Amerika Serikat, Prancis, Belgia, dan Brunei Darussalam. Saat ini binaannya sudah sampai 1,2 juta seluruh Indonesia, dan komunitas UMKM Neklas dalam binaan Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Edi Ganipu, karena Pak Edi Ganipu lah yang fokus dan hanya fokus pada pelaku UMKM. 3 hal yang ingin saya sampaikan. History, yesterday, today, and tomorrow. Kalau kita bicara history, yang namanya UMKM ini nggak berkembang-kembang dari 30 tahun terakhir. Coba kita perhatikan, tidak pernah UMKM ini lebih dari kurang dari 99,99% yang ada di Indonesia. Kita butuh data. Apa saja kan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, PP 7 tahun 2021. Mikro itu di bawah 2 miliar omzet,
kecil itu 2 sampai 15 miliar, menengah itu 15 sampai 50 miliar. Perubahan ini saya melihat karena saya diskusikan dengan kawan-kawan kementerian, apa dasarnya perubahan kriteria UMKM yang dulu mikro maksimum 300 juta sekarang menjadi 2 miliar. Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Tapi kalau saya melihat gambaran bahwa UMKM di dunia angkanya hampir mirip. Berarti Indonesia akan menyamakan diri pada UMKM yang ada di dunia dengan omset maksimum 2 miliar. Bahwa UMKM di Indonesia ini lebih dari 60% berada di Pulau Jawa. Kalau bahasan hari ini adalah tentang kabar baik bagi UMKM, ya, artinya penyebaran perekonomian akan berada di berbagai daerah dan ini berdampak baik kepada pelaku UMKM di Indonesia tentunya. UMKM di Indonesia ini lebih dari 64% tidak berpendidikan tinggi. Data dari Kemenko UKM mengatakan bahwa rata-rata UMKM Indonesia berpendidikan SMP ke bawah. Dan mirisnya lagi, sektor yang paling banyak di UMKM adalah sektor pertanian perkebunan, di mana 60,1% itu ada di sektor tersebut, pertanian dan perkebunan. 82,5% sektor pertanian perkebunan tidak tamat SD. Ini mungkin salah satu penyebab dunia pertanian kita, sektor pertanian kita tidak terlalu maju dan tidak menarik. Bayangkan kalau di Jawa itu 1 hektar dikelola oleh 5 orang. Rata-rata nasional satu orang itu mengelola 0,8 hektar. Bandingkan di luar negeri 1 orang bisa ratusan hektar. Saya tanya salah satu buruh di Kerawang yang dulunya adalah petani, kenapa pindah dari petani menjadi buruh? Jadi petani pendapatan hanya 250 juta sampai 250.000 sampai 500.000 per bulan. Jadi buruh bisa 4 juta per bulan. Lama-lama dunia pertanian kita banyak ditinggal. Hanya 0,5% sektor pertanian oleh perguruan tinggi, oleh lulusan perguruan tinggi. Bisa D1, D4, S1, S2. Sangat kecil sekali kawan-kawan yang lulusan perguruan tinggi yang bergelut di sektor pertanian. Data histori bahwa lebih dari 60% UMKM di Indonesia adalah ibu-ibu, ya. Ini Bu Heni ya, dari sini ya. Ada beberapa ibu-ibu lainnya ya. Keren, emak-emak. Dan tentu pemerintah harusnya lebih fokus kepada UMKM yang ibu-ibu. Makanya Kadin Indonesia ada Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ibu Elsa Sarif. Di tim saya di WKU Kadin Bidang UMKM dan Koperasi pun sudah membentuk komite tetap bidang pemberdayaan usaha UMKM perempuan. Karena memang sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia adalah ibu-ibu. Today, hari ini, bahwa COVID-19, Industri 4.0 sudah merubah semuanya. 2019 karena saya juga sebagai pengajar di perbankan, saya mantan perbankan dan hari ini masih ngajar di perbankan, saya banyak diminta sebelum COVID-19 tentang era VUCA. Mungkin tidak banyak yang tahu apa itu era VUCA. Dampak daripada kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0, timbullah yang namanya era VUCA. Sederhananya begini, era VUCA itu adalah era di mana kita tuh bingung, tidak ada yang pasti. Dan semuanya yang jahat jadi bagus, yang bagus jadi jelek. Era di mana kebingungan terjadi. Suatu ketika videonya video saya, suaranya suara saya, tapi kalimat saya itu mencerca pemerintah misalnya, atau jelek-jelekin Bang David misalnya. Bisa terjadi seperti itu suatu ketika. Sehingga kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Inilah era VUCA. Era digitalisasi, era kemajuan teknologi. Diperparah lagi dengan pandemi COVID-19. Tidak banyak yang melakukan survei dan kajian tentang dampak pandemi COVID-19 hari ini. Dan Kadin Indonesia bersama komunitas UMKM Naik Kelas, kemarin sudah saya share, setiap tahun kita, 1 tahun pertama pandemi kita lakukan survei dan kajian. Hari ini tahun kedua, bahwa 2 tahun pandemi COVID-19 sudah ada lebih kurang 5,8% UMKM yang sudah bangkrut. 5,8%. Pandemi COVID 1 tahun pertama bahkan 19% lebih UMKM yang sudah bangkrut. Dan usaha mikro yang sebelum pandemi rata-rata penjualannya di atas 70 juta per tahun. Bayangkan, Bapak Ibu, usaha mikro itu jualannya
ya range-nya 70 sampai 80 juta tiap tahun. Berapa per bulannya? Berapa labanya? Hari ini rata-rata 74,5% pelaku UMKM di Indonesia penjualannya rata-rata di bawah 50 juta. Sebagian besar, tepatnya 85% pelaku UMKM di Indonesia ini jualan produk sendiri. Buat pisang nugget, pempek, keripik pisang. 85% UMKM di Indonesia berjualan produk sendiri. Dan ini tentunya berkaitan dengan perizinan usaha, di mana masih ada 12% UMKM di Indonesia berdasarkan hasil survei yang kita lakukan, Kadin Indonesia lakukan, dan Komunitas UMKM Indonesia lakukan, 12% UMKM di Indonesia tidak memiliki izin usaha sama sekali. Ada 35% UMKM yang izin usahanya tidak lengkap. 53% UMKM izin usahanya sudah lengkap. Biasanya setiap tahun pertumbuhan UMKM atau pertumbuhan pelaku usaha di Indonesia ini antara 2,58 sampai dengan 3% saja. Tapi pandemi COVID-19 ini sudah menyebabkan pertumbuhan pelaku usaha di Indonesia cukup besar. Di mana satu sisi banyak sekali pemecatan karyawan tersebut menjadi pelaku usaha, pertumbuhan itu mencapai angka 12,6%. Kita butuh data. Kita tidak bisa action, sulit untuk melakukan perencanaan tanpa kita memiliki data, apalagi data itu adalah data kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya selalu sampaikan ke berbagai pihak. Di beberapa kali menjadi narasumber di kementerian, saya sampaikan 3 hal kelemahan utama UMKM di Indonesia. Kompetensi, jaringan pasar, permodalan. Kompetensi contoh buat lapangan keuangan. Lebih dari 75% UMKM nggak bisa buat lapangan keuangan, nggak paham, nggak ngerti. Makanya bank banyak yang nolak. Kompetensi, masalah perizinan, masalah packaging, dan banyak sekali. Jaringan pasar. Kalau berdasarkan hasil survei Kadin di Indonesia dan komunitas UMKM naik kelas, bahwa 3,9% UMKM di Indonesia itu jualannya sebatas RT. Paling dominan itu sebatas kota atau kabupaten. 34,1% juaranya sebatas kota dan kabupaten. Hanya 0,9% saja pelaku UMKM di Indonesia bergerak di sektor ekspor. Dan data ini bisa saya pertanggungjawabkan, saya perdebatkan, dan alhamdulillah hasil kajian survei Kadin banyak digunakan oleh para pihak yang lain. Nah, hari ini, today, tomorrow, ya, ke depan gimana? Indonesia 2045. Tidak banyak lembaga membahas tentang kewirausahaan. Yang kita banyak tahu bahwa Indonesia akan menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Apa yang harus kita lakukan di dunia kewirausahaan? Nggak ada yang bicara itu. Di Bappenas, dan pernah saya menjadi panelis di Istana Wapres, saya sampaikan bahwa Indonesia menjadi negara maju 2045. Kita tahu dulu dong, negara maju itu kewirausahaan gimana? 0,4 sampai 0,5 total pengusahanya adalah pengusaha besar. Indonesia hari ini 0,01% saja. Jauh sekali. Kalau kita minta ataupun diakui sebagai 5 besar negara berekonomi kuat di dunia, maka jumlah wirausaha besarnya pun harus meningkat drastis. Hasil proyeksi dari Indonesia mengatakan di 2045 nanti jumlah pelaku usaha Indonesia 127 juta. Hari ini 65,4 juta. Ini kalau normal, 127 juta. Artinya, kalau kita mengacu pada negara maju 0,4, 0,5, anggap kita ambil 0,4. Berarti pengusaha besar Indonesia harus ada 500.000 pengusaha besar di Indonesia. Indonesia butuh 500.000 pengusaha besar di Indonesia Emas 2045. Hari ini berapa jumlah pengusaha besar kita? 5.551. Kalau kondisi normal pertumbuhannya di 2045 nanti pengusaha besar Indonesia di bawah 12.000, 11.000 sekian. Artinya sulit kita mencapai 500.000. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa lagi kerja dengan cara-cara biasa. Kita harus kerja dengan cara-cara luar biasa. Digitalisasi adalah hal yang wajib. Karena teori evolusi mengatakan siapa yang tidak mau berubah mati. Pelaku usaha yang tidak bisa menggunakan digitalisasi akan mati secara pelan-pelan.
Dan ini harus kita sosialisasikan kepada pelaku UMKM. Masalahnya tadi data histori mengatakan dominan pelaku UMKM Indonesia tidak tamatan pendidikan tinggi. Bahasa kasarnya gaptek. Bayangkan. Data mengatakan 219 juta yang menggunakan internet. Data itu kan berdasarkan jumlah handphone atau Android yang terjual. Bang David mungkin ada 4 Android. Ada yang 3, rata-rata 2. Bagaimana dengan pelaku UMKM khususnya usaha mikro yang kegiatan usahanya sehari-hari memenuhi kebutuhan makan. HP-nya HP biasa, HP jadul. Disuruh daftar ini nggak bisa karena HP jadul, belum lagi gapteknya. Nah, di sini ke depan kita dibutuhkan para pemerhati UMKM ini orang-orang yang bisa konsisten dan berkelanjutan. Bukan hanya sebatas seremonial. Kadin Indonesia di bawah Pak Edi Ganepo sudah melakukan itu. Tidak mengenal seremonial. Hal-hal teknis yang dibahas seperti yang dilakukan oleh Bang David. Kadin Indonesia membuat program mentoring tutorial UMKM Naik Kelas di mana Bang David juga salah satu mentor. Kami lakukan selama 1 tahun semata-mata teknis ngajari pelaku UMKM untuk berubah. Jadi pelaku UMKM perlu pendampingan secara berkelanjutan. Pelaku UMKM membutuhkan sosok-sosok pemerhati UMKM yang mengerti bahasanya UMKM. Coba bayangkan kalau pemerintah dengan bahasa birokratnya. Maaf sekali, akademisi dengan bahasa teoritisnya. Perbankan dengan bahasa perbankannya. Omset berapa Bu setahun? Kadang ngerti UMKM omset setahun. Penjualan sehari, baru ngerti UMKM. Jadi UMKM butuh sosok pendamping, mentor yang mengerti bahasanya UMKM. UMKM butuh mentor, pendamping, pemerhati yang sabar. UMKM banyak tidak pahamnya. Sudah dikasih tahu pun masih ditanyakan lagi. Contohnya, dapatkan kredit modal kerja 50 juta tanpa agunan. Caranya 1, 2, 3, 4. Masih ada yang tanya, Pak, tadi caranya gimana? Bayangkan, kalau seorang pengamat pemerhati UMKM tidak sabar, habis. History, yesterday, today, dan tomorrow. Harus kita lihat semua. Data yang kemarin, apa yang terjadi hari ini, dan bagaimana proyeksi ke depan. Indonesia butuh 500.000 usaha besar. PR itu harus kita emban, Bang David. Demikian, Bang David, Pak Edi Ganepo, teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf agak kelamaan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang lama deh, Abang Guru. Kurang lama nih. Siap. Saya boleh nanya dulu sebentar nih, 5 menit lagi nggak apa-apa, Abang Guru. Karena Abang Guru ini keynote speaker ini, pembicara kunci. Jadi mau ngomong 1 jam pun kita akan dengerin, Abang Guru. Kuncinya di sini. Tapi insya Allah nanti kita akan ada fokus group discussion. Oke, mengenai peran mentoring ini, Abang Guru. Peran si mentor nih, yang pemerhati UMKM nih, segimana sabarnya, apa yang Kadin sudah lakukan saat ini? Selain kami di lembaga startup juga kita ngumpulin banyak UMKM yang kita lagi ajarin go digital juga nih ya, Bang Guru ya. Jadi yang paling gampang apa itu sebenarnya, Abang Guru? Untuk UMKM ini go to the next level, naik tingkat. Ibaratnya walaupun lulusan SD tapi bisa bertarung di kancah, kalau nggak di RT RW minimal antar kampung lah gitu. Bagaimana ya simpelnya gitu, kita nemeninnya gimana? Apakah kita minta adik-adik kita yang di SMK atau yang di desa gitu, ada satu jaringan khusus gitu? Abang Guru Teddy, silakan. Ya, sebenarnya kalau masalah UMKM naik kelas atau naik tingkat itu hanya 2 hal yang kita bahas. Omset dan modal. Kalau dulu omset dan aset, hari ini dirubah dengan PP 7 2021, omset dan modal. Artinya UMKM mikro naik kelas menjadi usaha kecil. Yang jualannya di bawah 2 miliar menjadi di atas 2 miliar. Lah sekarang masalahnya UMKM yang jualannya 50 juta ke bawah setahun, stres dia Pak, mikirin jadi 2 miliar. Makanya Kadin Indonesia dan komunitas UMKM Naik Kelas membuat lagi kelas mikro itu menjadi 6 kelas, ibaratnya SD 6 kelas.
bahwa usaha mikro kelas 1 itu omzetnya maksimum 50 juta. Dari mana dapat angka 50 juta? Pendapatan rakyat miskin Indonesia ini, mohon maaf, berdasarkan BPS mengatakan 475.000 per kapita per bulan. Asumsi satu keluarga itu 4 orang berarti 1.900.000. Dengan berbagai perhitungan asumsi dan detail banget secara akuntansi perputaran aset ya, perputaran lancar, maka didapatlah angka 50 juta. Kalau saya ditanya dari mana dapat angka 50 juta, saya bisa jawab. Karena saya membuat itu berdasarkan teori-teori. Selain saya praktisi, ya, saya juga seorang dosen, saya juga mantan perbankan. Sehingga ilmu ini yang saya gunakan, sebelumnya saya lulusan matematik, memang matematik mengajarkan saya untuk membuat survei dan kajian. Jadi itu salah satunya. Nah, caranya bagaimana? Supaya omzetnya meningkat tadi. Jadi kalau teman di kementerian mengatakan, kalau Anda sudah berjualan online, naik kelas. Pertanyaan saya satu, naik kelas berapa? Dari kelas berapa? Nggak ada yang bisa jawab. Tidak detail. Nah, saya membuat kajian mentoring tutorial UMKM naik kelas ini adalah bagian salah satunya bagaimana teman-teman UMKM bisa meningkatkan omzet atau penjualannya ya dari kelas 1 mikro menjadi kelas 2 mikro, terus berangsur sampai nanti pindah ke usaha kecil. Usaha kecil dibagi 3 kelas, kelas 1 sampai kelas 3, usaha menengah kita bagi 3 kelas. Ini lebih logika, lebih masuk logik lah kawan-kawan UMKM. Dan saya mendapat apresiasi dari pemerintah sebenarnya, namun undang-undangnya sudah nggak bisa dirubah kriteria itu. Undang-undang UMKM yang UMKM mengatakan 2 miliar, 15, dan di atas 15. Nah itu, program mentoring setidaknya terdiri dari 6 materi utama. 33% materi adalah soft skill. Selama ini banyak sekali kementerian siapapun yang membuat pelatihan yang hard skill semua. Jarang sekali yang mendapatkan soft skill. Banyak UMKM kita yang tidak mengenal diri sendiri. Itu bagian daripada soft skill. Ini survei KD Indonesia mengatakan lebih dari 3% pelaku UMKM membutuhkan motivasi. Dia nggak butuh modal, dia butuh jaringan pasar, yang dibutuhkan motivasi. Artinya apa? Stres, Pak. Pandemi COVID-19 2 tahun ini, banyak yang stres, butuh nasihat, butuh motivasi. Nah, program mentoring ini gimana cara share-nya ya? Saya nggak ngerti share. Nah, ini kalau bisa. Oke, kelihatan sharingnya Bang David? Ya, kelihatan Abang Guru. Nah, lebih Ya, kurang Abang. bagian daripada program mentoring tutorial UMKM kelas itu pertama adalah klasifikasi. Peserta yang mendaftar lebih dari 1.200 orang. Kami klasifikasi dia masuk kelas mikro, kecil, atau menengah. Pendataan. Dari klasifikasi dilakukanlah namanya pendampingan. Dimasukkan dalam WA group. Saat ini masih nyampur, 31 Maret akan dievaluasi dan WA grupnya akan dirubah berdasarkan sektor daripada usaha mereka masing-masing. Dilakukan pelatihan, ada 6 karakter building, wawasan kewirausahaan adalah 2 materi yang bersifat soft skill. Perencanaan usaha, laporan keuangan, strategi pemasaran dan permodalan. Namun di luar 6 ini, karena apa? Saya sulit sekali mengandalkan pihak. Kalau seandainya nih, misal saja nih Bang David sebagai seorang mentor dan saya minta tolong Bang David nanti tanggal sekian ngajar tentang pemasaran digital ya. Oh siap Bang. Tanggal saat pelaksanaan Bang Davidnya nggak bisa. Nggak bisa. Lantas gimana? Apakah acara dibatalkan? Nggak bisa. 6 materi ini yang saya kuasai. Setidaknya saya bisa menggantikan kalau mentornya berhalangan. Tapi alhamdulillah hari ini 25 mentor yang sudah siap, masuk 4 orang dari kementerian, 1 orang dari staf ahli, Wakil Presiden Republik Indonesia sudah siap untuk bergabung, sudah melakukan mentoring dari tanggal 5 Januari sampai terakhir di kelas ke-15, pertemuan ke-15. Besok, Selasa malam, kita dengan pengembangan kualitas produk UMKM, narasumbernya Komisioner Badan Perlindungan Nasional. Rabu sore, strategi pemasaran produk UMKM oleh Bang Dian Prasetyo,
yang berhasil akhir tahun lalu ekspor 150 kontainer produk UMKM. Pelatihan, konsultasi, ada 3 hal: kompetensi, jaringan pasar, dan modal. Kemudian tinggal 1 Maret nanti kita akan lakukan evaluasi. Hasil ini teman-teman UMKM ada nggak yang didapatkan? Lebih kurang itu program mentoring yang sudah kita lakukan hampir 3 bulan ini, dan mudah-mudahan menjadi suatu bagian untuk pengembangan UMKM di masa yang akan datang. Itu Bang David. Terima kasih Pak Teddy, Abang Guru Teddy, guru besar saya. Jangan lupa nih Abang Guru, nanti materinya disisipkan ke kita ya, biar kita taruh di database kita. Siap. Terima kasih. Next time, nah sekarang mohon izin ada rekan kita sekali lagi, salah satu pentolan sebenarnya dari tim yang entrepreneur Nahdliyin, Mas Dedi Purnama, yang pekan lalu sudah dengan kita bagaimana skema dan konsep usaha khas Nahdliyin. Jadi memang ini jaringannya sudah kuat, jaringan NU. Nah, kayak saya juga nggak mungkin lah saya demo-demo Menteri NU kalau nggak disuruh sama senior-senior NU-nya juga atau berdebat. Nah, disinilah konsep dan skema jaringan yang akan di-share, yang akan di-sharing oleh saudara kita, Mas Dedi Purnama. Beliau sendiri memiliki background sebagai ahli pendidikan, mapan di komunikasi, di communication, dan mempunyai banyak jaringan juga di bidang usaha. Nah, mungkin satu hal yang bisa kita pelajari lagi dan bagi bersama hari ini, sebagai anak muda entrepreneur, sebagai generasi antara generasi milenial dan generasi Z. Jadi kita akan lebih banyak lagi ke depannya belajar dan berkoneksi dengan saudara-saudara kita di Nahdliyin Entrepreneur. Kami persilakan waktunya Mas Dedi Purnama. Siap, Abangku. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Haji Edi Ganevo, dan para pemateri, para profesor dan doktor. Alhamdulillah, saya mendapatkan ilmu lagi nih kan dalam webinar tentang akselerasi pemulihan ekonomi terkait digitalisasi ekonomi UMKM. Tadi yang pertama dari HDMI itu sangat memberikan manfaat untuk seluruh, kan? Dari kampung sampai desa pun diberikan fasilitas internet untuk menunjang, yang jelas kita akan menunjang di digitalisasi ekonomi dan UMKM ini. Artinya program-program pemateri ini sangat menunjang untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Nusantara ini. Yang kedua tadi Bapak Ketua Umum UMKM naik kelas. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu banyak dari beliau. Kita sambil sharing bahwasanya di Nahdliyin ini sebenarnya sumber daya manusianya sudah sangat banyak. Artinya tinggal dipoles sedikit lagi untuk memulihkan ekonomi dan didigitalisasikan ke dalam aplikasi umum menjadi aplikasi agar kita dari warga Nahdliyin juga dapat terus berkembang. Tadi satu kata dari beliau, kalau kita tidak mengikuti digitalisasi ini, artinya kita akan tertinggal, bahasanya akan mati, gitu ya. Nah, itu benar, itu sangat-sangat benar. Jadi tahun 2022 dan kedepannya
digitalisasi UMKM ini akan terus berkembang. Nah, digitalisasi ekonomi memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan transaksi menjadi salah satu faktornya. Yang pertama, UMKM, kebanyakan permasalahan UMKM yang ada di teman-teman Nahdien, pertama, kita itu waktu mendapatkan sebuah tawaran gitu kan, ada salah satu program waktu lalu itu mendapatkan modal dari Bank BNI senilai berapa puluh gitu kan. Nah, kita para UMKM diberikan sebuah jalan untuk dapat mengakses permodalan itu dengan sangat mudah. Namun lagi-lagi tadi betul kata Ketua Umum naik kelas bahwasanya permasalahan UMKM, para pelaku UMKM yang ada di bawah, di menengah ke bawah, permasalahannya hanya satu. Mereka masih gagal dalam teknologi. Artinya pasti akan terbentur ketika mengisi formulir, ketika memberikan melengkapi data-data yang bersifat digital. Nah, itu penting sekali nanti Kadin Indonesia bagian UMKM ini selalu mementoring para pelaku UMKM ke depan agar permodalan-permodalan yang sudah diberikan, yang dialokasikan itu para UMKM dapat pola dalam permodalan tersebut. Cukup penggunaan smartphone di tahun sangat menanjak akibat COVID ini pun penggunaan smartphone dan internet termasuk tinggi, yaitu 4 jam per hari. Artinya di sini internet sangat dibutuhkan untuk penunjangan dan usaha-usaha pelaku ekonomi. Mungkin kita bisa bersama yang paling penting yang kita yang paling penting itu adalah mentoring dari para mentor untuk para pelaku UMKM ini. Dan kita berharap nanti ke depannya Kadin Indonesia ini selalu memberikan jalan, selalu memberikan pengarahan-pengarahan dan pendampingan untuk para pelaku UMKM agar benar-benar tidak gaptek, artinya benar-benar dapat mengikuti tren yang terjadi di tahun ini dan tahun yang akan datang. Artinya harus bisa dan harus beradaptasi di dunia digitalisasi. Mungkin begitu, abangku, sedikit kita informasi sedikit kita paparkan bahwasanya kondisi UMKM yang ada di bawah itu masih butuh sangat masih butuh lah untuk pendampingan agar naik kelas di dunia digitalisasi. Gitu, apa yang Nahdliyin sudah implementasikan, saudaraku Mas Dedi? Apakah nanti ke depannya dengan kami akan ada satu skema kemitraan dengan salah satu perusahaan atau badan otonominya gitu? Itu sangat bisa juga. Nanti kita akan komunikasikan dengan pengurus. Kebetulan saya adalah salah satu pengurus DPP Pemuda Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Nanti kita akan diskusikan kepada mereka bahwasanya ini ada sebuah peluang kerjasama kolaborasi untuk meningkatkan kemampuan soft skill dari para pelaku-pelaku UMKM dan para pengusaha muda yang ingin menambahkan pengetahuan, menambahkan kemampuan dan menambahkan kolaborasi. Gitu, abangku. Ya, terima kasih. Jadi nanti secara masif kita berkolaborasi ya, Mas Dedi. Kita ya, terima kasih. Next,
ini sebenarnya ya kita langsung saja ke abang kita, Bang Sonika Utama, untuk kita bisa sharing lebih lagi. Beliau adalah praktisi dan ketua dari Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia di Bali. Kalau di Bali saya rasa itu UMKM-nya bukan 2.0 lagi itu. Kayaknya udah 3.0, 4.0, 5.0 kali ya. Karena ada teknologinya, seni budayanya, digitalisasinya, liburannya, plus yang lain-lain. Sangat tangguh sekali UMKM di Bali. Oke. Terima kasih atas kehadirannya, abangku, Abang Sonika Utama. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Pak Soni, silakan. Oke, terima kasih Profesor David, host di acara yang sangat luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Nusantara. Salam UMKM Jaya. Oke. Nah, yang terhormat Bapak Kadin Indonesia, Bapak Edi Ganevo. Yang terhormat juga Ketua UMKM Naik Kelas, Bapak Raden Teddy, dan teman-teman yang lain. Ya. Yang dibicarakan oleh bapak-bapak tadi semuanya benar, ya. Jadi semuanya itu adalah tentang kendala-kendala di UMKM selama ini. Akan tetapi kalau kita melihat bahwa yang paling terdampak oleh COVID-19 ini, terutama di Bali dalam waktu 2 tahun lebih ini, adalah Bali. Mengapa demikian? Karena totally tourism di Bali mati hampir 3 tahun ini. Sengaja saya berkumpul dengan teman-teman dari AP di Bali, ya, untuk mengikuti webinar ini. Kemudian situasi. Kami sekarang ini berada di Kayu Aya. Itu adalah sebuah tempat di Seminyak yang pada saat sebelum COVID-19 tempat ini sangat luar biasa ramainya, dan alhamdulillah Astungkare UMKM di sini juga bergerak dengan baik. Ini adalah teman-teman AP di Bali. Salam untuk semuanya. Nah, sekarang saya akan membawa bapak-bapak, kita lihat ya, di sini adalah yang dahulu adalah restoran-restoran yang sangat ramai. Sekarang sudah seperti kota mati. Kita lihat dan tidak ada satu wisatawan pun yang datang kemari. Itulah yang mengakibatkan bahwa tidak ada tamu berarti tidak ada customer. Dan kita akan lihat ini adalah jalan masuknya. Jalan masuknya adalah seperti ini. Jelas tidak ada kehidupan sama sekali. Ini yang terjadi di Bali pada saat ini. Kemudian kita akan lihat ya. Saya menggantungkan hidupnya di sini. Ya. Ini adalah tenda-tenda. Kita mengadu nasib, berjualan, dan yang terjadi adalah dari sekitar 60 tenda, ya, itu yang bangkrut lebih dari setengahnya. Kita akan lihat, ya, ini ada masih satu yang tersisa, yaitu kerajinan tangan dari Perak. Kalau kita lihat seperti ini, kerajinan tangan dari Perak. Ya, dan totally juga sepi. Kita lihat yang lainnya sangat sepi sekali. Sekarang kita masuk ke sini. Kita masuk handicraft, ya, juga sangat baik. Kemudian ini dulu adalah sebuah tempat yang sangat bagus pemasarannya, ya. Handicraft, ya. Ini adalah semuanya handmade, tetapi sekarang kalau kita lihat, ya,
tidak ada kehidupan. Jadi sekarang ini tinggal menunggu. Apakah menunggu tamu datang dan kita akan bisa lebih baik lagi hidupnya, atau menunggu modalnya sudah habis dimakan sehingga kita tidak bisa kembali lagi, betul kan? Oke. Nah, kemudian saya akan bertanya kepada teman satu ini, ya. Oke, ini ada handicraft yang dari Bali, ya. Nah, sekarang, Mas, saya boleh tanya satu? Halo, Mas Dewa. Ya. Ini adalah salah satu pemilik dari handicraft ini, Mas Dewa. Boleh kita tanya? Boleh. Sudah berapa lama kondisi seperti ini, Mas Dewa? Sudah hampir 2 tahunan ya. 2 tahun. Ya, dari awal pandemi. Dari awal pandemi, ya. Nah, optimismenya Mas Dewa bagaimana? Kira-kira ini bisa bisa baik lagi nggak dalam waktu dekat? Kalau tamunya ada pasti bisa, Pak. Kalau nggak ada tamunya nggak bisa, Pak. Gitu ya? Iya. Baik ya. Tamu boleh itu domestik, boleh itu internasional, ya? Iya. Oke. Nah, kemudian harapan Mas Dewa apa ini? Ya, kalau bisa sih pandemi cepat hilang ya. Dan itu yang awal, Pak. Ya. Kalau yang kedua ya biar tamu masuk lagi ke Bali, Ya. jadi ekonomi Bali itu lebih baik lagi. Ada harapan yang diinginkan untuk bapak-bapak yang berada di Kamar Dagang Indonesia, Kadin Indonesia yang di pusat ini? Kira-kira harapannya apa, Mas Dewa? Ya, harapannya gimana? Bisa dibantu? Ya dibantu lah biar Mendatangkan tamu? Ya. Biar rame aja dulu kalau masalah kan ya. Oke. Semua terima kasih Mas Dewa. Semua. Oke. Kita akan lihat. Terima kasih ya. Jadi itulah gambaran yang sekarang ini sedang terjadi, ya. Nah, itu adalah langkah-langkah apa yang mungkin bisa diberikan satu bantuan berupa jalan keluar, pemikiran, tetapi yang jelas teman-teman yang berada di sini, yang berada di 60 tenda ini, mengharapkan bahwa ya kalau ada tamunya, apakah itu domestik ataukah internasional, ya kalau rezeki kan masalah yang maha kuasa, tapi paling tidak ada yang datang melihat produknya. Jadi kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan, Bang David, ya, karena saya kira ini adalah fenomena yang kita mesti lihat bersama, ya, sehingga kita bisa membuat satu gambaran yang lebih jelas lagi mengenai UMKM Indonesia khususnya di Bali. Kira-kira begitu. Kalau ada pertanyaan, monggo saya persilakan. Terima kasih abangku yang sangat sabar sekali dan yang sangat tangguh, Bang Sony. Memang disinilah webinar ini kita bicara solusi praktis. Jadi selain dari mentoring dan kebutuhan soft skill, nah di sini nanti kita akan mengimplementasikan bagaimana dari segi tidak hanya tadi yang seperti saudara kita sampaikan akses ke permodalan, tapi akses ke pasar juga. Kita coba dorong nih. Kalau secara offline memang kliennya nggak ada, tamunya nggak ada, coba kita pakai secara online. Solusinya seperti apa? Nah, mungkin dengan adanya kita bersama-sama berbagi di sini akan timbul satu semangat baru yang dimana aspek teknisnya juga akan lebih mudah untuk kita cerna. Karena pada saat kita berbicara, sharing, dan sudah curhat, mengeluarkan apa isi hati kita juga, kemungkinan kesulitan yang ada secara teknis itu bisa hilang dengan sendirinya. Nah, ini last kita coba kondisikan bagaimana cara mendatangkan klien, mengakses pasar melalui online. Nah, di sini kita ada saudara kita Pak Henry Setiawan, founder dari Indah Market.
Nah, Inner Market ini adalah salah satu konsep dan skema real data dari Kadin Indonesia mempertemukan pelaku praktisi UMKM dengan pasarnya. Jadi di sini satu kebahagiaan tersendiri kita bisa berbagi bersama Pak Henry Setiawan, founder pendiri dari Inner Market. Waktu dan tempatnya kami persilakan, Pak Henry Setiawan. Terima kasih Bang David. Salam kenal semua. Salam hormat saya buat Pak Edi dan Pak Teddy. Selamat sore. Izin untuk memperkenalkan Inner Market sebagai marketplace UMKM Indonesia. Saya share. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Iya. Izin inamarket.id adalah satu marketplace ini atas arahan dari Pak. Ya. Ini merupakan inisiatif yang arahan dari Pak Edi dan Pak Teddy selaku ketum Kadin serta ketua komunitas UMKM naik kelas yang mengharapkan agar marketplace khusus untuk UMKM Indonesia ini dibangun. Kenapa demikian? Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa marketplace yang ada di Indonesia saat ini adalah dimiliki oleh pihak luar negeri gitu ya. Jadi ini yang menjadikan salah satu pertimbangan kenapa kita harus memiliki marketplace sendiri. Diharapkan agar marketplace ini khusus untuk produk gitu ya. Di mikro, maka sebenarnya ini yang menjadikan sasaran kami pada saat membangun market place Inner Market ini agar mudah bagi teman-teman UMKM itu untuk mendapatkan produknya ke marketplace tersebut. Ini menjadi latar belakangnya, di mana potensi marketnya kalau kita ketahui bersama bahwa GMV-nya itu mencapai sekitar 70 miliar gitu ya di tahun 2021 dan pertumbuhannya itu 49%. Nah, yang menarik lagi adalah dari pemerintah sendiri sudah mencanangkan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri itu sebesar 40% dari 1.200 triliun. Jadi pangsa pasarnya atau pasarnya sendiri sangat besar gitu ya. Ini yang kita melihat opportunity bagi para UMKM gitu. Nah, impact-nya apa? Harapannya dengan kita lebih mendorong ke arah UMKM, maka ada beberapa aspek yang bisa berimpact langsung. Pertama, masalah sosial impact, kontribusi ekonominya, iklim bisnisnya juga mendorong lapangan kerja yang baru, kemudian citra bangsa juga meningkat gitu, dan sumber daya terbarukan, termasuk inovasi dan kreativitas yang sangat terkenal di Indonesia ini jadi semakin tumbuh gitu. Nah, permasalahannya adalah ternyata UMKM Indonesia seperti tadi data yang dijelaskan oleh Pak Teddy memiliki kelemahan, yaitu adalah terkait dengan akses market, funding, dan informasi dan teknologi akses. Ini yang menjadikan 3 faktor utama pain problem bagi UMKM Indonesia. Oleh karena itu kami mencoba membangun platform dengan 3 fitur utamanya. Yang pertama adalah sebagai marketplace atau commerce-nya. Kita membantu UMKM itu untuk bisa menggunakan digitalisasi, baik mulai dari kurasinya sampai dengan nanti kita lengkapi kemudahan untuk bertransaction, ada warehousing, logistik, pembayaran yang terintegrasi menjadi satu platform, dan juga didukung oleh berbagai macam perbankan kalau seandainya dibutuhkan pemodalan. Ini nanti data-datanya akan dibantu oleh komunitas UMKM naik kelas yang harapannya bisa menjadi kurator di 3
provinsi, sehingga kevalidasian data atau kalau yang di Kementerian Perdagangan itu ada surat keterangan asal gitu ya, SKA-nya itu bisa dijaminkan bahwa ini benar-benar produk UMKM. Ini yang harapan kami menjadikan Inamarket ini menjadi katalog produk UMKM nasional, di mana nanti akan dipilih beberapa produk yang ready akan kita siapkan untuk go ekspor. Nah, bagaimana mereka bisa dipersiapkan sebagai go ekspor? Salah satu fitur yang kami kembangkan di Inamarket ada yang namanya Inamarket Academy atau sekolah UMKM gitu ya. Sekolah saat ini kan banyak sekali yang webinar, kemudian TV dan lain sebagainya gitu. Namun yang coba kita lihat di sana itu continuity-nya yang menjadikan kontinuitas atau kelanjutan setelah UMKM melakukan pelatihan gitu. Apa yang harus dilakukan kemudian apabila terjadi misalnya transaksinya nggak tumbuh atau setelah dilakukan hasil pelatihannya diterapkan pengen dibesarkan lagi, mereka ngalamin kendala. Nah ini biasanya nanti membutuhkan semacam coaching atau mentoring gitu ya untuk pengembangan. Stepping itu nanti akan kami siapkan di dalam Market Academy ini sehingga UMKM naik kelas itu akan kelihatan peningkatannya gitu. Langkah-langkah apa dan kompetensi apa yang harus dimiliki itu terstruktur nanti bisa distandarisasikan. Harapan nanti Inamarket ini menjadi agregasi untuk konten-konten pelatihan, sertifikasi, baik itu dari universitas atau badan pelatihan atau dari asosiasi-asosiasi yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi para UMKM. Nah ini yang mudah-mudahan akan bisa menjadi satu wadah pembelajaran bagi komunitas UMKM naik kelas. Nah yang ketiga, ini kita coba combine-kan dengan tour. Kenapa tour ini menjadi penting? Seperti tadilah kasus yang di Bali gitu ya. Bali itu hidup dari wisata. UMKM-nya itu menjadi oleh-oleh, menjadi buah tangan, dan mungkin kulineran di sekitar kita. Apa ini nggak dijadikan standarisasi nasional gitu ya. Dalam artian turnya juga bisa diselenggarakan oleh para UMKM itu sendiri. Misalnya pembuatan getuk lindri gitu ya. Itu kan bisa menjadi salah satu objek pendidikan buat anak kita, sekaligus kita berwisata ke daerah Sokaraja, Purwokerto gitu ya. Itu bisa menjadi satu opportunity lah, peluang untuk mendorong wisata Indonesia sekaligus meningkatkan tren UMKM setempat gitu. Karena kan tadi datanya menjelaskan banyak sekali yang jualan makanan-makanan gitu ya. Nah, seandainya ini bisa dipasarkan atau dikenalkan masyarakat luas, harapannya bisa meningkatkan transaction itu sendiri. Kalau seandainya mereka mau online, mereka tinggal buka inamarket.id dan mereka bisa beli di situ dan nanti transaction dalam negeri pun meningkat. Kalau transaction dalam negeri meningkat, tentunya ke global pun bisa kita siapkan untuk mendapatkan transaksi dalam lebih besar lagi. Jadi di dalam Inamarket kita membangun digital platform ini secara ekosistem, dimulai dari bagaimana UKM itu mendapatkan ideation, barang apa yang mau diperdagangkan, baik itu personal maupun grup. Kemudian juga ada pembelajaran di situ untuk mendapatkan informasi, untuk mendapat coaching klinik maupun kolaborasi. Nah, baru nanti transaksinya diharapkan bisa meningkat. Dan yang meningkat itu mereka bisa melakukan exhibition, pameran, baik itu kuliner, fashion maupun craft, sehingga bisa menyasar pasar domestik maupun pasar ekspor. Ini yang kurang lebihnya digital platform ekosistem Inamarket yang akan dikembangkan, di mana journey adalah sukses bersama bagi kita semua. Beberapa kerjasama yang akan dilakukan termasuk di dalamnya legal support. Di sini nantinya kita akan membantu gitu ya untuk pembuatan badan hukum bagi beberapa UMKM yang mostly adalah personal company gitu ya, agar mereka membuat badan hukum untuk usahanya. Dan beberapa webinar juga menyampaikan
perlindungan hukum ini sangat penting bagi para UMKM. Ini juga yang kita menjadikan salah satu faktor yang kita pertimbangkan untuk di market. Di luar itu ada perbankan, financing, kemudian juga warehouse. Intinya sendiri dibangun ada commerce platform, ada social platform, ada communication platform, di mana nanti kalau seandainya pembeli dari luar negeri mereka belum bisa berbahasa Inggris sekalipun, kita akan coba lengkapin dengan chatting translate gitu ya. Jadi secara otomatis bisa ditranslate ke bahasa Indonesia, baik itu untuk ke daerah di China maupun Saudi atau di Eropa sekalipun, mereka bisa berkomunikasi dengan lancar. Kemudian di sisi edukasi tadi ada akademi, dan di sisi travel ada Ina Market Tour. Jadi dari sisi Ina Market ini dibangun sebenarnya gitu ya. Pelaku UKM itu nanti akan dilihat dari sisi kelasnya gitu ya. Ada berdasarkan dari kapabilitas produksi. Di situ ideation akan muncul, material dan know-how bagaimana menjalankan bisnisnya. Kemudian ada proses produksi, ada resource, teknologi dan fundingnya. Hasil produksinya itu nanti akan masuk sebagai katalog produk. Informasinya bisa kita ketahui, dia terbuat dari apa, keuntungannya apa, kemudian benefit apabila mengkonsumsinya gitu ya. Ini masalah packaging, kurasi dan grading gitu. Ini sangat sebagai informasi terkait dengan produk yang dikembangkan oleh UMKM, sehingga si market orang akan memiliki storytelling yang cantik gitu ya, untuk yakin membeli produk tersebut. Ini yang kita kembangkan dalam Ina Market. Journey-nya sendiri kita lihat mulai dari awal, bagaimana opportunity itu akan kami coba buka, men-trigger pemikiran-pemikiran UMKM yang baru masuk ke dalam digitalisasi. Ini harus ada daya tariknya di sini, which is nanti akan seperti dijelaskan webinar sebelumnya, ada funnel marketing di situ sebagai lead generation, masuk ke influencer dengan sosial medianya, terjadilah pembelian. Dari pembelian itu kemudian mulai pengiriman, dibayar, dan akhirnya mendapatkan customer, dan mudah-mudahan bukan sekali beli gitu ya. Harapannya adalah ini adalah customer yang loyal, yang pembeliannya akan continue nantinya. Nah, unique value proposition-nya Ina Market dibandingkan dengan marketplace yang lain, kami mengakomodir sebenarnya dua hal, yaitu mempersiapkan UMKM untuk go digital dan UMKM go global. Disinilah nanti ada kolaborasi Pentahelix, di mana nanti terkait dengan bagaimana kita bekerja sama dengan dunia pendidikan, pemerintah setempat, termasuk desa, dan ada koperasi, BUMDes maupun dengan asosiasi atau komunitas yang ada. Kita bisa mendorong para UMKM itu tidak merasa jalan sendiri, namun merasa ada pendampingan, ditemani mulai dari awal mereka berbisnis untuk mendorong ekonomi ini bersama di pasar global, menyatu sebagai bagian dari global value chain yang ada di dunia. Ini harapan kami, ekosistem tersebut yang akan kami bangun. Sementara ini sudah ada website builder, ada mentoring, digital marketing, e-katalog produk, dan masuk edukasi yang menghubungkan antara seller dengan buyer, di mana beberapa fitur tambahan harapan kami adalah nanti kita lakukan kerjasama maupun partnership, karena sistem InaTrade ini kami buat secara teknologinya itu open API, dan ini akan memudahkan untuk integrasi karena kami pisahkan antara commerce dengan nanti dengan misalnya ada payment gateway yang mau bergabung, atau tadi
Desa Mandiri Indonesia memiliki aplikasi bisa digabungkan ke dalam Inamarket juga, atau dari sisi logistik kemarin ada permintaan dari Ninja Express, Lion Parcel dan lain sebagainya, itu juga bisa dikoneksikan, maupun omni channel yang lain seperti chatbot atau communication lain AI yang tadi dijelaskan oleh Bu Profesor, itu bisa disiapkan secara awal di dalam platform Inamarket ini. Keuntungannya dengan adanya Inamarket sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah kurasinya benar-benar kita monitor bersama. Yang kedua adalah bagi para UMKM yang semisalnya merasa mentok gitu ya, walaupun produknya bagus, namun karena usia, kemampuan dan lain sebagainya, nanti ada kita coba bantu dengan rasio model, which is nanti license-nya atau produk tersebut kita kembangkan bersama di dalam koperasi atau di dalam suatu asosiasi atau perusahaan untuk kita kembangkan lebih lanjut menjadi salah satu produk unggulan yang didorong melalui Inamarket ini. Ini websitenya inamarket.id. Kalau mungkin Bapak Ibu lihat cukup sederhana gitu ya. Di atas sebelah kanan itu ada menjadi pengguna atau menjadi pembeli atau menjadi penjual. Di sini harapannya adalah Inamarket itu melayani juga kebutuhan supply bagi para UMKM yang membutuhkan bahan mentah gitu. Ada misalnya pembuatan atau membutuhkan beras atau jagung, itu juga bisa kita siapkan di dalam Inamarket ini, sehingga nanti perputaran commerce ini sendiri bisa menjadi besar dan sekaligus memudahkan bagi para UMKM untuk mendapatkan bahan bakunya. Nah, ini yang biasanya menjadikan satu isu tersendiri karena informasinya itu belum berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Saat ini saya melihat yang ada, sehingga informasi yang satu dengan informasi yang lain itu belum terintegrasi gitu. Dan tentunya hal ini kalau bagi UMKM akan cukup merepot apabila tidak ada satu portal yang bisa mengintegrasikan beberapa data tersebut menjadi satu kebutuhan yang membantu usahanya mereka, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Ini nanti harapannya di Inamarket ini akan mewujudkan hal tersebut. Ini digital platformnya, objektif kami adalah nantinya akan menjadi katalog, termasuk ada information center, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para UMKM, atau ada informasi exhibition, pameran, kegiatan, dan lain sebagainya akan muncul di sini. Termasuk trade meeting, kalau seandainya nanti ada kebutuhan ekspor yang membutuhkan kolaborasi yang kita coba akomodir di dalamnya, sehingga kebutuhan supply bisa dilakukan secara gotong royong. Nah, yang menarik di dalam katalog adalah kita ingin membuat storytelling yang mengikuti standar global. Jadi di dalamnya kita sudah informasikan produk ini keunggulannya apa, dibuat dari bahan apa gitu, dan vitaminnya, informasi mengenai nutrisinya itu bisa muncul di sini, sehingga informasi ini bisa menciptakan trustable seller yang diharapkan menjadi satu nilai tambah pada saat pembeli dari luar itu mendapatkan atau mencari produk UMKM tersebut. Ini yang kita coba tetapi di dalam Inamarket. Nah, di dalam Inamarket itu kami juga mengharapkan munculnya partnership, kemudian ada dropship system, karena kita tahu bahwa banyak sekali produk-produk UMKM yang belum memiliki brand, dan harapannya ini bisa dilakukan dropship dengan komunitas-komunitas yang ada, sehingga transaksinya bisa meningkat, sekaligus juga bisa memunculkan ambasador-ambasador produk UMKM Indonesia. Selanjutnya ini inamarketacademy.id, kami menyiapkan platform ini adalah untuk mengagregasi tadi konten-konten pendidikan yang banyak muncul, sehingga harapannya semua terekod dengan baik dan bisa dipelajarin
berdasarkan dengan waktunya UMKM. Kapan dia merasakan membutuhkan informasi atau knowledge tersebut, mereka bisa memilih dan belajar sesuai dengan waktunya. Bagaimana mereka bisa belajar? Mengikuti MIT, disiplin entrepreneurship, ada 24 langkah, di mana dengan 24 langkah ini harapannya nantinya itu bisa memiliki standar global. Sehingga dengan adanya creating more Indonesia entrepreneur ini mempersiapkan readiness product untuk melayani global market dengan objektif harapannya tidak ada lagi nanti pengangguran karena sharing adalah caring. Kemudian juga setiap orang bisa membuat bisnis, making fortune together, atau masing-masing bisa memiliki sumber penghasilan masing-masing, sehingga hidup akan lebih baik, menumbuhkan Indonesia yang makmur, sejahtera, dan menuju Indonesia emas nantinya. Nah, kita tahu kenapa kita harus menyiapkan UMKM naik kelas ini, karena sebenarnya pain problem UMKM itu ada 4. Pertama adalah mental, tadi yang disampaikan oleh Pak Teddy, bagaimana mental sebagai business owner. Kemudian adalah mempersiapkan produknya itu sendiri, di mana masalah branding, masalah packaging, dan lain sebagainya itu masih menjadikan isu. Kemudian product management. Product management itu dalam artian termasuk bagaimana mempersiapkan company-nya, bagaimana mereka nanti punya SDM atau pegawai gitu ya. Ini sering menjadi satu permasalahan tersendiri. Ada satu case kemarin begitu order meningkat, mereka hire orang, karena hire orang ini ada cost, maka dibebankan ke biaya produknya. Akibatnya produknya harganya akan naik dan menjadi kurang kompetitif di pasar. Ini juga menjadi satu hal yang pengalaman yang sering terjadi di para UMKM. Yang keempat adalah masalah pemodalan, di mana ini sebenarnya sudah banyak sekali pihak yang bisa membantu untuk pemodalan ini, termasuk kemarin dari pinjam modal, itu juga salah satu startup yang menyiapkan diri untuk membantu dari segi pemodalan. Sehingga nantinya setelah kita mengetahui pain problem yang ada beberapa yang dikembangkan di dalam Ina Market, kita sebut sebagai entrepreneur esensial, yang kita runtutkan agar masing-masing mewujudkan kejelasan akan naik kelasnya itu ada parameternya. Untuk naik kelas itu ada kelulusannya. Untuk naik kelas itu ada keahliannya yang harus dimiliki. Jadi bertahap dia menguasai keahlian tersebut. Nah, ini yang ketiga adalah Ina Market Tour. Ina Market Tour adalah kita bangun untuk sebagai platform untuk memperkenalkan market pariwisata Indonesia, di mana di dalamnya kami memiliki unique value proposition-nya sebagai personal travel agent. Jadi setiap UMKM yang tinggal di daerah bisa membentuk atau membuat travel agent sendiri. Dengan mereka bisa untuk memasarkan pariwisatanya, mendorong satu kegiatan wisata yang menjualkan produk UMKM-nya, baik mulai dari kulinernya, pakaiannya, oleh-olehnya, sampai dengan kegiatan cara ini menjadi satu wisata yang sangat menarik karena kita pada saat kita melakukan pelajaran, sehingga nantinya Ina Market Tour ini bisa menjadi source of storytelling. Harapannya dengan experience yang mereka dapatkan, mereka bisa sebarkan itu di sosial media, memperkenalkan produknya, sekaligus memperkenalkan Indonesia keluar, dan ini menjadi suatu storytelling yang sangat menarik bagi produk-produk UMKM. Jadi kami meyakini bahwa mendorong penjualan transaction bukan hanya dari marketplace saja, namun dari storytelling yang kita ciptakan pada saat kita mempromosikan produk tersebut. Salah satu keunggulannya seperti yang saya coba lihat tadi di Bali adalah mendorongnya dengan pariwisata. Gitu. Sehingga nanti akan muncul banyak Krishna, Erlangga, dan toko-toko oleh yang baru. Mas.
promote Indonesia Tourism by selling and promoting MSME product. Itu harapannya dengan kita mewujudkan INA Market ini, dan mudah-mudahan ini kita bisa menjadi sukses bersama. Ada quote terakhir, if you want to have more, you have become more. Kalau kamu mau merubah sesuatu, ya mulailah dari diri sendiri, sehingga pada saat kita berubah menjadi lebih baik, Anda akan bisa mendapatkan kebaikan itu yang bisa dirasakan secara lebih luas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang David. Terima kasih Pak. Ini satu cakupan yang dahsyat Pak Henry. Jadi saya selaku ketua lembaga dari startup dan inkubator Kadin mempropos ke Pak Henry, kita kalau memang diizinkan pekan depan di webinar series kita bisa langsung sekalian meluncing di tingkat nasional hackathon untuk Inatrade, Pak, hackathon. Jadi bagaimana nanti kita minta tolong ke jaringan mahasiswa, jaringan pengembang-pengembang yang ada secara free will gitu, secara free will bentuk skema remunerasinya, tapi akan melakukan satu pengembangan bersama hackathon. Jadi bagaimana nanti Inatrade ini bisa lebih banyak berkembang, karena memang sesuai dengan yang kami sudah cek dan pelajari juga, Pak Henry, ini sangat tangguh platformnya, aspal. Nah, oleh karena itu kita sangat menginginkan untuk mengembangkan bersama hackathon ini. Nah, kita akan melakukan hackathon itu. Pihak kami juga, kami ada beberapa startup yang kami sudah bina, kami akan minta tolong mereka membuat satu penggabungan dari API yang ada, karena ada beberapa liku-liku perdagangan e-commerce saat ini yang bisa kita gabungkan dengan open API yang INA Market sudah miliki. Mungkin dengan open bankingnya atau dengan skema-skema pembayaran dari luar negeri yang bisa memudahkan saudara-saudara kita UMKM untuk mendapatkan pendapatan tambahan, dan sangat tangguh sekali UMKM kita, dan satu kebaikan bersama kita bisa bergabung pada sore hari ini. Sangat menguntungkan buat kita semua, Pak Henry. Jadi kalau di perguruan tinggi ini Pak Henry ini lulusnya dengan summa cum laude nih Pak, bukan magna cum laude aja. Luar biasa. Justru kesederhanaan itu Pak Henry yang kami butuhkan. Karena pada saat ini seperti yang tadi Pak Henry sudah sampaikan, kebanyakan marketplace yang ada seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain, kita ini dijadikan budak oleh mereka. Data kita itu justru dipakai, dijual oleh mereka, semaunya aja mereka nempatin produk kita, tapi kita bukan jadi juragan dari produk dan data kita sendiri. Bahkan kita itu kadang harus ngemis-ngemis biar produk kita itu ditaruh di atas dan lain-lain ya. Jadi tidak seenaknya. Makanya dengan adanya Inatrade, kami sendiri di lembaga kami sudah melihat dan kami mericek, kita bisa menjadi the master of our own fate. Kita bisa menjadi juragan dan juga jadi pemilik takdir kita sendiri ya, Pak Henry ya. Jadi bagaimana kelompok komunitas kita bisa membuat satu komunitas penjual. Dari situ kita bisa memiliki kekuatan untuk menjual dan membeli. Dari pihak Inatrade juga kan bersama luar biasa, walaupun kita ketemu online
satu kesempatan. Jadi kalau Pak Henry izinkan, kita akan kondisikan bersama. Kita melakukan hackathon untuk Inatrade, Pak. Jadi kita akan kembangkan fitur-fitur tambahannya dari kami sendiri. Kami banyak pengembangan pendanaan juga dari blockchain, kripto, dan lain-lain yang mungkin kita bisa sharing bersama, Pak. Jadi apa yang positif, ayo kita kumpulin sama-sama. Siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, satu yang tidak bisa kita dapatkan setiap harinya. Tadi di sini mohon izin, apakah Ibu Dr. Sri sudah hadir, Bu Dokter? Oh, belum ya? Ya, mungkin beliau masih dalam perjalanan juga. Satu kesempatan yang luar biasa yang bisa setiap harinya, yang mana sama-sama bagaimana agar UMKM ini naik kelas. Tadi kami sangat berterima kasih atas arahan yang Bapak Ketua Umum kami sudah sampaikan, Abang Ketum Insinyur Haji Ganevo MM dengan senior kami juga. Guru kita juga, Abang Raden Teddy, juga saudara kita sudah sharing di Bali. Mudah-mudahan dengan adanya kebersamaan kita hari ini, kita bisa tingkatkan pendapatan, aksesnya, dan merubah situasi yang ada secara digital. Inilah dia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, apa yang Kadin Indonesia lakukan di bawah kepemimpinan Abang Guru kita, Abang Haji Ketua Umum kita, Insinyur Haji. Karena kalau kita omongin mengenai UMKM lain kita, terlepas daripada itu, ini himpunan yang dari tadi internetnya zero ke komplit digitalisasi. Nah, ini kami rasa bagaimana Desa Mandiri Indonesia. Dan juga dengan saudara kita, tim dari Young Entrepreneur Nahdliyin. Terima kasih yang sudah hadir. Kurang lebihnya kami dari tim di Lembaga Startup dan Inkubator Kadin Indonesia, mohon maaf. Sebelumnya kami memohon dengan hormat untuk Abang Haji Ketum kami, Abang Insinyur Haji Edi Ganevo, MM, dengan segala kerendahan hati, mohon diberikan arahan atau kalimat-kalimat ujangan di akhir sesi kami ini, dan kami harapkan kita semua diberikan umur yang panjang untuk istiqomah dalam kebaikan dan bertemu lagi di pekan depan untuk merapatkan dan mendesain lebih lagi Inatrade dari segi finance-nya, dari segi akses ke marketnya, untuk mendapatkan kelebihan. Mohon izin Abang Haji Ketum, sepatah dua patah kata untuk mengakhiri sesi ini. Baik, terima kasih Profesor David Darmawan. Bagus sekali hari ini acaranya, banyak masukan-masukan yang sangat bagus. Saya mau menyapa yang Bali dahulu, bahwa untuk Bali itu pemerintah sudah memberikan angin segar, di mana mulai hari ini para tamu wisatawan dari mancanegara itu dibebaskan dari karantina asal mengikuti PCR dan hasil PCR-nya negatif serta sudah vaksin booster. Jadi sudah mulai dibuka. Mudah-mudahan dengan dibuka ini Bali akan hidup kembali. Dan untuk seluruh Indonesia itu direncanakan 1 April dimulai. Nah,
Dengan angin segar ini, saya berharap tayangan tadi tidak akan sepi seperti tadi, mudah-mudahan akan ramai seperti semula sedia kala. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh semua narasumber dapat bersinergi, bekerja sama, Inatrade dengan Bang David juga, sama-sama ahli di bidang itu. Mungkin nanti ada 2 dan bisa kita kawinkan, umpamanya dijadikan 1 yang lebih besar lagi. Dan ini saya harapkan kita bisa mengalahkan e-commerce yang memakai topeng Indonesia. Padahal itu adalah pihak-pihak luar semua. Dan tentunya yang jadi korban adalah kita semuanya. Di mana yang dijual adalah kebanyakan barang-barang luar dengan harga yang sangat murah. Dan akhirnya dana pun lari keluar dari Indonesia ini. Dan kepada entrepreneur Nahdliyin, salam hormat, mudah-mudahan Nahdliyin bisa menjadi entrepreneur muda yang bisa membangun perekonomian Indonesia. Kebetulan kita sama-sama Nahdliyin juga. Tentu saja HDMI, Himpunan Desa Mandiri Indonesia juga bisa bekerja sama dan bisa berkolaborasi dengan kita semua sehingga bisa bersama-sama membesarkan UMKM. Demikian mungkin Bang David, dan salam untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Ketum. Last but not least, apabila Abang Raden Teddy masih hadir, boleh sepatah 2 patah kata Abang Guru? Siap. Ya, terima kasih Bang David. Saya ingin sampaikan sedikit tentang satu pepatah yang sering saya sampaikan. Nothing stays but changes. Tiada yang dapat bertahan kecuali berubah. Pandemi COVID-19 sudah memberikan hikmah yang banyak untuk kita semua. Bahwa banyak dari kita dalam kondisi zona nyaman. Untuk bertahan pun kita harus berubah. Apalagi untuk berkembang. Ya, turut prihatin kondisi ekonomi Indonesia, pandemi COVID-19 ini sangat berdampak sekali dan hasil kajian memang Bali pelaku UMKM yang paling berdampak. Maka Kadin Indonesia dan komunitas UMKM naik kelas Bali pun sudah berupaya ya, sinergi antar provinsi satu sama lain. Bagaimana produk-produk Bali kami usaha untuk dijualkan di berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya mengandalkan dari turis-turis luar negeri. Mudah-mudahan hikmah dari dampak pandemi COVID-19 ini membuat satu perubahan untuk kita semua, bahwa zona nyaman janganlah jadikan itu kita tidak berkembang, tapi inovasi, kreativitas harus selalu kita lakukan. Karena kita tidak tahu akan terjadi perubahan-perubahan yang akan datang, bisa jadi lebih buruk lagi. Namun demikian, tiada kata menyerah. Kalau kita sudah mengatakan menyerah, berarti kita gagal. Kita dikasih Tuhan akal untuk kita berpikir bahwa di dalam agama saya, Islam, Tuhan tidak akan merubah suatu nasib kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Mari kita berubah, karena nothing stays but changes. Tiada yang dapat bertahan kecuali berubah. Terima kasih Bang David. Terima kasih Abang Guru, Bapak Raden Teddy. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami mengharapkan kehadirannya lagi untuk next week, Abang Haji Ketum, Abang Guru Teddy, karena untuk pekan depan akan tidak kalah implementasi dan pembelajaran yang akan kita dapatkan. Pekan depan kami akan lebih banyak berbagi lagi implementasi dari segi yang teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu pasti sangat ingin mendengarkan juga, sharing juga. Di era sekarang, di zaman sekarang ini, setelah nanti kita dengarkan juga teman-teman dari HDMI yang secara keras akan bekerja sama dengan kita, ya, Ibu Heni, Pak Andri, kita akan melakukan banyak kolaborasi ke depannya.
Jadi kedepannya itu selain dari teman-teman dari Himpunan Desa Mandiri Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia, kita akan lebih banyak sharing lagi mengenai inovatif financing dan financial engineering untuk pekan depan. Jadi bagaimana kita akan membuat satu struktur rekonstruksi keuangan yang mapan, yang berkelanjutan untuk UMKM. Nah, di sini insya Allah kita akan bisa banyak belajar dengan contoh-contoh real, teori dan juga nyata. Dan juga kita dengan izin dari guru kita juga, dari Pak Hendri, sebagai founder dari Inatrade, kita akan langsung launching hackathon. Jadi hackathon itu adalah satu kompetisi yang dimana kita akan menghadirkan tentunya dengan izin dari Pak Hendri Setiawan selaku founder dari Inatrade, kita akan menghadirkan programmer-programmer kita, pengembang-pengembang kita, kampus-kampus perguruan tinggi untuk membenahi, membuat, mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang baru, yang handal, yang nanti bisa digabungkan dengan Inatrade sendiri, ya Pak Hendri ya. Tentu di bawah arahan dan pengawasan Pak Hendri. Kami sangat mengharapkan kehadirannya kita punya next week event di webinar series kita, Inovatif Financing dan Financial Engineering, yang dimana UMKM kita ini menyongsong ibu kota baru negara Republik Indonesia. Abang-abang sekalian, empok sekalian, guru di mari, izinkan saya, David Darmawan, walaupun keren dan ganteng kayak anak Eropa begini, tetap singkong dari Betawi. Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua para pencinta dan pegiat UMKM, jangan pada bingung karena SK kita udah turun dari langit. Kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahan akan upload di sosmed kami, dan juga akan kita bagi juga aksesnya ke semua teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini. Terima kasih banyak. Ini Pak absennya. Ya, sudah ada di formulirnya, Bu. Di formulirnya sudah ada. Ada link buat absen, itu ada formnya. Silakan. Nanti kami akan berikan aksesnya untuk bahan-bahan dan materi hari ini. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.